Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia buat kita semua. Hari ini izinkan saya menyampaikan beberapa materi yang tujuannya adalah modul 1.4, yaitu diseminasi aksi nyata modul 1.4, yang intinya mungkin Bapak Ibu sudah mengenal, dan dari pribadi mengajak untuk Bapak Ibu untuk bisa mengenal yang namanya program dari guru penggerak. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya Bapak Jumono dari angkatan 9, itu dari SD Negeri Tukulrejo, ingin menyampaikan satu materi, yaitu diseminasi aksi nyata modul 1.1. Next. Selanjutnya, ini yang menjadi pengajar praktek adalah Bu Sri Sujati, SPD MPD, beliau guru bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Kendal. Itu yang beliau nyebut saya detailnya sangat luar biasa. Dan saya baru mengenal yang namanya dunia IT. Saya terima kasih dapat bantuan dari teman-teman yang di sini dan membantu saya. Saya karena biasa orang lapangan, bisa tidak memegang yang namanya laptop atau membuat seperti ini. Inilah hasil saya, walaupun masih belajar tetap saya usahakan yang terbaik. Yang menurut hasilnya yaitu Bapak Edi Susiati Purnama SPD, beliau kepala sekolah SMP Negeri 1 Gobongan Kabupaten Kebumen. Jadi kelas saya ini ada beberapa dari SD, SMP sama SMK. Kalau anggota saya SD-nya ada 3, terus untuk yang SMK Muhammadiyah ada 1, yang dari yang lainnya SMP SMA 2 Negeri 2 Kendal, belakang sekolah SD Bukani. Itu anggota saya. Jadi sementara saya masih tahap belajar, bukan mengguli panjenengan, kita sama-sama belajar. Karena prinsip dari guru penggerak adalah bergerak, tergerak dan menggerakkan. Jadi yang pertama bergerak dulu. Kalau kita tidak bergerak, kalau dalam TikTok kemarin saya mesti melihat namanya sudah belum merdeka, tapi tidak merdeka dan seterusnya. Ini adalah sebagai gambaran bahwa saya memiliki telah tahu terjun. Ternyata sejak pertama tahun 2005 mengajar menjadi guru, ternyata sampai sekarang saya pribadi banyak sekali kesalahan yang nanti akan saya sampaikan di sini. Karena budaya positif kita ketika menangani anak, ketika kita bersosialisasi dengan anak, ternyata guru senior pun ternyata ketika masuk ke dalam program pembelajaran guru penggerak itu akan merasa kaget. Kagetnya bagaimana? Ternyata apa yang saya lakukan selama itu salah kaprah, tidak benar cara menangani anak. Mungkin pertama kita menjadi justice, menghukum anak langsung. Wah, itu seperti ini. Nah, tapi dengan budaya positif ini kita terapkan. Terutama kita mulai dari pribadi kita masing-masing dulu. Jangan pernah, mohon maaf saya masih belum sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah saja. Jadi inilah yang membantu saya. Hujati detailnya luar biasa. Kalau PP yang lain agak longgar, ya. Kenapa saya nyuwun sewu, saya memakai dari teman-teman rekan sejawat, karena di sekolah saya ada 3. Itu kalau saya pakai itu karena sudah orangnya sama, jadi tidak boleh memakai orang yang sama. Jadi saya menggunakan nyuwun sewu. Terima kasih atas waktunya untuk kerjasama ini. Lanjut, kita budaya positif tujuannya melakukan pengibasan tentang materi budaya. Jadi budaya itu tentunya kebiasaan di lingkungan sekolah. Tidak hanya timbul, mohon maaf, ketika di dalam rumah punya masalah, itu kita harus bisa menempatkan di sekolah itu apa? Semacam budaya positif itu nanti jangan sampai yang di rumah dibawa ke sekolah. Inilah ternyata ya semua manusia seperti itu. Kadang pas mohon maaf saya pribadi punya masalah, terus
dilampiaskan kepada anak seperti ini. Padahal kesalahannya siapa letaknya? Pada diri kita pribadi. Jadi kita harus bisa membiasakan budaya positif itu. Lanjut. Ya. Budaya positif sekolah, nilai-nilainya yaitu keyakinan, kebiasaan. Ya. Jangan sampai kita memutuskan gerak dari anak. Anak itu memiliki filosofi Ki Hajar Dewantara. Itu adalah yang kemarin yang ikut IKM itu di mana SD Negeri 2 Kebulon kelas 1, 2, terus kelas 4, 5 itu sebenarnya sama apa yang saya dapat itu. Jadi di situ adalah menuntun kodrat si murid atau peserta didik. Nah, jadi sesuai dengan alamnya zaman sekarang, mohon maaf, jangan pernah melarang anak pegang HP. Tapi kita memberikan budaya-budaya positif, boleh main HP tetapi ada aturannya. Zaman sekarang. Jadi kalau zamannya kita jauh laptop, HP itu hal yang mahal. Tidak bisa kita berikan dengan sedikit pun. Tapi dengan budaya positif ini nanti kita coba akan mempraktekannya. Lanjut next. Sekarang saya mau minta bantuan panjenengan. Jadilah nanti boleh bekerjasama dengan teman sebangkunya. Mau misalnya Pak Bozak sama Bu Esmediana mau ulang itu misalnya pada pakai sama Pak Haji atau Mas Miftah boleh. Nanti yang pertama di situ disiplin positif. Disiplin positif ini yang pertama, Anda adalah tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan, Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, ya, bahkan menawari Anda agar Anda bersedia membuka kepala Anda dengan menawari uang. Jadi nanti monggo Bapak Ibu kita bermain peran. Jadi nanti monggo mungkin di sini siapa Bu Wida dengan Bu Indri, Bu Ismedia dengan Pak Rozak, Pak Eka dengan Pak Muta. Nanti yang Bu Tata sama Bu Sur, nanti Pak Din sama saya. Jadi kita bermain peran. Boleh panjenengan nanti menjadi A atau B. Yang jadi A siapa? Nanti kita bermain peran. Oke, monggo. Yang mau A siapa dulu mungkin? Ya, dibayangkan. Ya, nanti panjenengan bagaimana yang B tugasnya membuka tangan yang A. Bagaimana caranya? Nanti ada filosofinya. Ya, kita mulai ya. Mungkin Pak Din nanti mau jadi A atau B, Pak Din? Enaknya Pak Din? Oh jadi A, ya saya jadi B. Monggo, silakan panjenengan mencari pengen jadi apa? Ya, monggo kita mulai ya. Bapak Ibu, kita mulai dengan apa tadi? A, saya B. Pak Din, saya kok penasaran dengan apa yang Bapak pegang itu. Bolehkah saya membuka kepala tangan Bapak? Jangan. Kenapa jangan? Yaudah ini saja. Saya mohon aja. Coba kira-kira misalnya saya punya uang, Pak kasih panjenengan. Kira-kira mau buka enggak? Tidak bisa dibeli sama uang. Oh, enggak bisa dibeli sama uang. Yaudah sekarang saya rayu aja lah. Gimana? Yaudah nanti pulang kerja kita mampir ke rumah makan. Biar ini nanti dibuka ya. Kira-kira bagaimana Mbak Adil? Mau enggak? Mau nggak? Ya bisa. Tetap belum. Ini kalau belum berarti saya tidak berhasil ini sama Pak Din ini. Pak Din coba tolonglah, saya mohon. Kira-kira bisa dibuka enggak? Ya, tetap bisa dibuka. Coba nanti Bapak Ibu ini contoh kecil. Silahkan nanti saya coba akan mengelilingi panjenengan berperan jadi A sama B. Ya, monggo, ayo bisa Pak Din Mas tetap ini. Saya masih
pengen cara. Monggo Pak Rosa sama Bu Esmediana, Pak Eko sama Pak Bisa. Yuk, monggo mau jadi apa pensiun dulu, monggo. Ya. Nah, saya sedang merayu. Ya. Ayo, monggo kita dipegang. Saat dari peran satu, mungkin. Ya, monggo. Ini dipraktekkan. Ya. Ya, betul ini dengan sekuat tenaga, jangan sampai dilepas. Ya, lanjut. Iya. Ayo, monggo dengan cara apa? Ya, ya. Mau mulai monggo, silakan, boleh di sini nggak apa-apa, boleh, bukan dalam kata praktek. Tadi Pak Din sama saya sudah, nanti saya masih berpikir ini bagaimana bisa meraih lagi. Monggo, Pak salah satu boleh. Ya, silakan. Ya, kita mulai ya, 1, 2, 3, action. Oh iya jangan. Ayo kita mulai ya, monggo. Ya, 1, 2, 3, monggo. Mas Eka, Anda kan pakai tangan isinya apa ya? Kira-kira kok ngepal proses tadi? Ini sekali berarti sekali Pak. Ini kan saya baru kenal dengan, jadi saya pengen jabatannya dengan ini otomatis kan jabatannya pakai tangan kanan. Iya Pak. Dan tangan kanan itu coba. Kalau saya sembunyikan dulu boleh ya Pak? Tapi kan ada jabatan tangan, jadi ini pegang tangan ini kan yang kanan. Iya Pak. Iya nih Pak, saya simpan dulu ini di tangan yang kiri nggak apa-apa Pak? Oh, tidak, saya mau lihat dulu dengan kanan, dibalikkan, kemudian saya jabatannya dengan tangan kanan. Tapi saya nggak mau Pak ini. Kalau misalkan terlihat sama orang. Nah, kira-kira ini penting nggak Pak? Kira-kira Sekali sih Pak. apa pentingnya? Dan tapi kan ini jabatannya dengan sama teman, terus sama ini apalagi ini adalah sama guru, kemudian ini baru kenalan kan penting sekali Iya jabatannya. Pak. Iya deh Pak. Ya paham ya. Nah, berhasil. Ya, berhasil tepuk tangannya. Ya. Yang mau mencoba, coba. Mungkin Pak Rosa, Bu Esmediana, atau mungkin bersih sama berkata, ayo, coba. Apa yuk? Ya, apa? Tadi satu kasus sudah terlaksana, tapi nanti endingnya kesimpulannya masih ada. Ya, Berhasil. ya, yo, halo. Dimulai 1, 2, 3, action. Iya, berhasil. Ya, sekarang tadi sudah ada 2 contoh, berarti menggambarkan. Tinggal saya yang tidak berhasil tadi sama Pak Din dengan bersikukuh tidak membuka. Coba kita lihat ke sana. Cobalah buka. Apakah Anda A atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasannya? Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Apakah Anda A atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa alasannya? Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol? Nah, coba tadi yang membuka, yang berhasil berarti punya Pak Eko sama Pak Miftah. Kira-kira yang memegang kendali kontrol siapa? Antara A dan B. Pak Eko. Iya. Berarti selalu petang B ya? Iya. B. Ya. Terus yang punya busuk sama Bu Tata, yang memegang kontrol kira-kira siapa? Bu Tata. Ya. Kalau Pak Din sama saya yang memegang kontrol kira-kira siapa? Pak Din. Sekarang alasannya kenapa? Coba kita berpikir, nggak usah berpikirnya lah.
yang sederhana saja. Kalimatnya sederhana. Kenapa Pak tadi Pak Minta menyebutkan yang megang kontrol Pak Eko? Kalau Bu Sum sama Bu Tata yang megang kontrol adalah Bu Tata. Kalau yang punya Pak Din yang megang adalah Pak Din. Kenapa coba? Ya apa? Prinsip. Ada lagi? Selain itu prinsip punya Pak Din. Mungkin Bu Sum? Tadi yang punya kendali kontrol adalah Bu Tata. Apa itu? Tadi kalau Pak Din adalah prinsip. Prinsip itu adalah yang dipegang pada diri kita masing-masing, apapun itu bentuknya. Menurut saya pemikiran dari Pak Eko itu lebih bijak, Pak. Lebih bijak. Iya, lebih bijak mengikuti. Iya. Intinya gini Bapak Ibu. Apapun kegiatannya, apapun itu bentuknya, permasalahan yang menjadi kontrol adalah ada pada diri kita masing-masing. Dengan pendirian prinsip punya Pak Din betul. Kita jangan sampai dirayu-rayu, apalagi diiming-iming. Nah, walaupun kita tadi dengan membuka, dengan kita lebih bijak, berarti mengontrol diri kita itu letaknya pada diri kita. Kita mau bersikukuh prinsip kata punya Pak Din, boleh. Punya tadi Pak Eko karena lebih bijak, lebih tua, memandangnya, boleh berpikirnya. Bu Tata tadi dengan berpikirannya yang lain, boleh ya. Makanya Bapak Ibu, teori kontrol ini letaknya ada pada diri kita. Tetapi mohon maaf, kontrol ini tidak akan berhasil, tidak akan berlaku ketika kita dalam punya masalah. Makanya harus bisa mengontrol diri kita. Walaupun kita seberat apapun harus bisa mengontrol pribadi kita masing-masing. Kalau punya Pak Rosyad, kira-kira alasannya kenapa Pak? Tergantung dari hasil. Tergantung dari hasil. Iya. Kalau punya Bu Indri tadi dengan walaupun tidak dicoba, kira-kira apa makna dari permainan hari ini? Ya, memberikan motivasi. Ya. Ini permainan pengantar budaya positif. Kalau kita memiliki budaya, kebiasaan yang baik, bisa mengontrol apapun tadi yang dikatakan Pak Miftah adalah bijak, budaya positif, prinsip budaya positif. Jadi semuanya yang mengontrol ada pada diri pribadi kita masing-masing. Lanjut. Ya, tadi kesimpulannya bahwa semua permasalahan dibuka atau tidak, diterima atau tidak, itu tergantung pada pribadi kita masing-masing. Bagaimana menyikapinya, ya, bagaimana kita memberikan arahan, bagaimana kita menempatkan pada posisinya. Ini adalah kontrol di diri. Penting sekali Bapak Ibu. Jadi dimanapun kita menempatkan pribadi kita, jangan sampai nanti panjenengan semua berlebihan. Dari prinsip saya begini, apapun yang terjadi boleh, bijaksana boleh. Tadi hasilnya apa, proses ya Pak. Kalau punya begini tadi apa begini? Motivasi, iya, dorongan buat kita yang keluar dari dalam kita untuk membiasakan budaya positif. Yaitu kesimpulan dari masing-masing. Mempengaruhi teman, walaupun dipengaruhi. Ayo Pak Jumono, kayak orang seperti ini. Masuk lagi moyok-moyok kayak kelompok-kelompokan. Masa galwe. Nah Pak, walaupun dengan rayuan apapun, kita kalau punya prinsip, punya dasar hukum teori kontrol pada diri kita, insya Allah kita ke depan akan bisa menempatkan diri masing-masing. Ya, lanjut. Next. Nah, ini teori kontrol. Menurut konsep teori kontrol Dr. William Dasar, mohon maaf kalau nanti yang guru bahasa Inggris saya bacanya tidak tepat, karena saya orang paling membaca di situ ada perintahnya, bacalah bahasa dengan benar dan tepat. Tadi pada saat saya belajar bahasa Inggris itu saya bacanya itu saya. Jadi kayak ada one, saya bacanya one. Nah ini. Jadi kebiasaan itulah makanya
dengan pembelajaran, insya Allah kita bisa belajar. Di situ manfaatnya luar biasa. Kita bisa menerima kritik. Jadi orang itu jangan kaku, mohon maaf. Ada saatnya kaku, ada saatnya kita bisa landai, ada saatnya mohon maaf jangan sampai ke atas. Ke atas itu ya kontrolnya tidak terkontrol, pengen marah tidak kayak sama anaknya. Nah ini nanti ilustrasinya seperti itu. Jadi ketika sama anak kita bisa mengontrol bagaimana posisi kita. Memiliki hak, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Memaksa apa? Untuk membudayakan budaya positif. Jadi utamanya itu. Next, lanjut. Nah, ini mewujudkan sikap disiplin. Menurut HAD, menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud ada disiplin diri, motivasi dari eksternal, sama interaksi sifatnya sementara. Mohon maaf, murid itu punya kodratnya. Guru tidak boleh si A Bambang harus jadi seperti ini, si C Yogi harus seperti ini. Guru mengarahkan, tidak boleh. Murid sesuai dengan kodratnya dan perkembangan zaman itu harus kita berikan motivasi tuntunan, bukan semacam kita harus dipaksa. Si B kamu harus jadi ini, harus jadi, tidak boleh. Ini orang punya karakter masing-masing dengan filosofi KHD atau Ki Hajar Dewantara. Ini saya belajar setelah ternyata banyak kekurangan yang saya lakukan selama ini. Walaupun senior-seniornya apapun, teman dari satu angkatan itu ada yang sudah instruktur nasional, beliaunya luar biasa. Selama dia mengajar itu sering dipanggil untuk kegiatan itu. Tapi ketika dia masuk ke dalam program guru penggerak, dia jadi tahu ternyata semua itu tidak ada gunanya ketika menghadapi murid. Murid itu akan mencontoh kita. Apapun murid yang disampaikan, murid itu tidak langsung diterima materi dari kita, enggak. Dia punya apa? Punya basicnya. Mohon maaf, di sini ada anak-anak Pak Dio. Tidak boleh. Misalnya saya selaku guru kelas 1 misalnya, Dio disuruh untuk jadi ini, tidak boleh. Dia pengen apa? Dia mau seperti apa? Pengen lari, ya kita dorong. Dia punya prinsip apa? Dia punya keterampilan apa? Kita dorong, kita fasilitasi. Jadi pembelajaran itu tidak monoton. Nah, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita buka halaman 35 sampai dengan 40. Silakan dicatat. Pak Guru tunggu. Setelah selesai 15 menit baru selesai. Tidak boleh. Anak harus kita semacam kita ketahui dulu diagnosisnya, asesmen awalnya. Itu. Lanjut. Ya, motivasi perilaku manusia. Sebelum ke sana ada satu video, coba nanti baik. Lima dasar kebutuhan manusia. Monggo nanti disimak. Ini ada video. Nah, ini kalau panjenengan semua kemarin disuruh buka PMM, itu sebenarnya ya juga sama. Ya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang
kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan
Murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik, mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid kolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan. Pembelajaran berinisiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai dengan mereka, baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Belajar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disukai. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa hidup. Maka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya yang tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru barangkali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai dijanjikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut.
Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap efektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku murid tersebut, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Bapak Ibu, tadi sudah kita sekilas 12 menit video 5 kebutuhan dasar peserta didik atau kebutuhan manusia. Jadi di situ ada beberapa yang perilaku itu kalau tidak terpenuhi salah satu biasanya akan menimbulkan tadi ada yang berkalian dan dengan Pak Eko tadi, ada yang murung, ada yang mencemooh, membuli temannya. Ya, karena sekarang dimanapun ini yang sedang marak adalah membuli. Mungkin lagunya membuli pun sudah tercipta. Nah, jadi kita itu semuanya teman, tidak boleh marah-marah, tidak boleh dan sebagainya. Ya. Tetapi ketika kebutuhan dasar manusia tercukupi ke depan, yang namanya peserta didik itu akan mudah. Mohon maaf dari rumah yang keluarganya notabene tidak lengkap. Contoh kecil saja saya, pengalaman pribadi itu ketika mau makan saja, kalau zaman kecilnya saya dulu memang susahnya luar biasa. Kalau tidak ada yang ngasih tetangganya, tidak mungkin bisa makan tiap paginya. Itu yang saya alami pribadi. Ketika di sekolah, kita lihat kita sekolah, bahkan kebutuhan depan, kesenangan itu tidak ada di dalam tubuh atau yang pribadi saya pribadi, tidak ada. Kumpul dengan keluarga pun tidak sampai dengan yang namanya kumpul. Bahkan kumpul-kumpul itu baru menginjak SMA dengan kumpul keluarga itu. Bahkan karena biasanya kalau di daerah pelosok desa itu di tempat saya jadi pahlawan devisa. Jadi ibu ke luar negeri, bapak ke luar negara. Nah, ini jadi memiliki prinsip masing-masing. Untungnya saja, jadi ketika kalau di keluarga saya memang seperti itu. Jadi satu berangkat, satu pulang. Jadi tidak pernah saya kumpul. Dan bahkan ketika saya mau ngambil rapor, itu saya tidak pernah orang tua saya itu mengambil. Saya pinjam, minta tolong orang yang ketika mau ambil, teman, Bu, minta tolong diambilkan. Iya, karena ketika kebutuhan itu tidak terpenuhi secara psikologis, kalau kita tidak bisa menerapkan teori kontrol tadi, mungkin sudah luar biasa, kita menyendiri dan sebagainya. Gitu. Jangan pernah anak itu punya karakter masing-masing. Mohon maaf. Jadi anak kadang pandainya di membaca, pandainya di numerasi, pandainya keterampilan. Kita arahkan saja. Jangan pernah kebutuhan dasar seorang siswa itu tidak terpenuhi. Apalagi ketika melihat video tadi, ya. Gitu. Jadi saya percaya bahwa semua yang kita lakukan itu tadi kontrol kita. Ya, nah, lanjut. Ya, ini tadi kesimpulannya. Tadi sudah saya lanjutkan. Kontrol posisi guru. Ini kontrol posisi guru. Kita lihat video yang kedua di ya. Kita lihat. Ini hanya Kamu punya smartwatch seperti ini, ya. harga cuma 100 ribuan. Ada iklannya. Kasih air dan Kalau kamu Bapak Ibu sambil dinikmati. Kalau yang kayak kan perso es nih. Kamu sampur melalui. Salam bahagia Ibu dan Ya. Bapak guru hebat.
dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang kita terapkan. Ternyata masih banyak kekurangan yang pada kita. Dan kita lihat. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Di sini pun tadi kalau kurikulum merdeka, Kontrol itu adalah ini pun dari S-nya kayaknya merdeka juga. Iya, ini kan merdeka. Saya juga luar biasa. Iya, baru tahu ada S-nya merdeka. Ya. Mari kita saksikan. Ini ada beberapa video. Nanti kita praktek. Jadi ada 5 kontrol. Kita sebagai apa? Kebanyakan, mohon maaf, Bapak Ibu kita itu mengajar sebagai penghukum. Coba nanti kita lihat. Nah, ini. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan Ya, menyindir. itu tadi posisi penghukum yang pertama. Guru tidak melihat masukan dari peserta Apa didik. yang terjadi pada murid ketika Ya. guru berada pada posisi Sudah menunjuk-nunjuk, nada tinggi, marah-marah, bahkan ya, tidak menyukai guru. Kenapa? Dampaknya luar biasa. Murid akan bekas di sini. Itu. Ya, sekarang ini posisi murid besarnya kedua. Naren, Ini kan ya, Naren. artisnya luar biasa ya. Peran guru sama Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya hidup susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolahnya. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. ya, ini posisi kedua, merasa bersalah. posisi pembuat rasa Nah, bersalah, pembuat merasa berbicara bersalah. dengan nada Jadi tenang. guru itu seolah takut dengan kepala sekolah. Kata-kata yang diutarakan membuat Ya, laporannya nanti ketika ada anaknya terlambat atau bermasalah itu dia takut. merasa Makanya berharga cenderung dan melembut. sangat membahagiakan. Nadanya agak rendah, lembut. Ketika guru mengambil Ya. posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut Ya. di dalam dirinya. Malah justru siswanya kan rendah diri, dia tidak percaya diri. Sekarang yang ketiga ini posisi teman. Ya. Naren, Aduh. Kenal lagi. Bu, wah sudah jam berapa nih nak? Terlambat lagi ya sayang. iya Bu, habis ibu saya lupa bawakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada salah.
ini sebagai teman. Jadi Dalam kita posisi sebagai teman. guru berbicara Bosnya dengan ada guru, suara bukan ramah. akrab, cenderung bersinar gurau untuk menjaga suasana. Bergurau. santai. Tapi kan endingnya tadi akan merasa senang apa ya? dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta Akrab. adalah identitas sukses atau berhasil. Ya. Jadi ada sukses juga hasilnya. Karena ini masih dorongan Terus eksternal. dari Maka siswa tersebut ada keberuntungan diberi dan kesempatan untuk tertentu. apa coba? Di sini Berbicara. sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ya. Ini ketergantungan. Jadi misalnya dengan guru itu akrab, dengan guru lain tidak akrab. Ini ketergantungan. Sekarang ini posisi sebagai pemantau. Ini yang Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data Dia untuk punya data. murid. Guru jadi semua mengajar murid berdasarkan dikatakan misalnya kesalahannya apa, nanti seorang berangkat jam 7 ternyata sudah 7 lebih 20. Nah, dia punya datanya. dan cenderung Ya. formal. Nah, ini yang paling utama yang bisa kita terapkan di dunia pendidikan sebagai posisi manajer. Mohon maaf ini bukan manajer di perusahaan, ya. Ini manajer kita. Monggo. Aduh. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya. Posisi manajer adalah Manajer, posisi ya. kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini Ya, Bapak Ibu, tadi ada 5 posisi. Kira-kira dari 5 ketujuh itu yang cocok kita terapkan pada posisi mana? Coba, mungkin ada masukan yang kira-kira bisa diterapkan dengan peserta didik. Mungkin Pak Eko? Kalau menurut saya itu yang paling tepat ya manajer itu yang kelima itu. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kelihatannya itu sejak saya mengajar itu kelima-limanya itu pasti ada di Iya. hati guru pasti Oh. ada. Tapi untuk manajer ini yang sekarang ini bisa dilihat dengan adanya TPP ini bisa melihat ya sebetulnya yang harus kita lakukan untuk mendidik dan memberikan arah kepada anak didik kita yang seperti itu. Ya.
Terima kasih Pak Eko. Mungkin yang lain ada pendapat Pak Rosen? Kalau menurut saya itu yang ideal memang yang manajerialnya, Ya. tapi tidak menutup kemungkinan seperti Pak Eko tadi. Itu tergantung dari anaknya. Tergantung dari anaknya. Setiap anak itu kan punya artinya punya sifat berbeda. Iya. Mungkin dia lebih nakal, itu mungkin bisa mempengaruhi cara untuk mengatasi anak-anak tersebut. Iya. Jadi, Oke, mungkin Pak Miftah ada masukan? Kalau saya sebenarnya sih lebih nyaman sama yang teman itu tadi Pak. Teman. Ya. Ya. Karena saya guru kelas 1, jadi lebih cenderung ke teman itu tadi Pak. Tapi kalau kelasnya mungkin berbeda lagi. Iya. Nah, tetapi kalau terbentuk kemungkinan, kalau manajerial itu juga sangat penting. Iya. Tetapi banyak di SD saya kalau misalkan anak yang terlambat seperti itu tadi ditanya hanya dia Pak, jadi tidak bisa menjawab seperti kayak tadi itu video bukan video SD Pak. Iya. Nah, jadi kalau misalkan itu diterapkan di SD sepertinya kok belum pas. Belum pas. Misalkan ya, Ah. karena apa? Itu tadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh anak yang sudah mampu Pak. Iya. Seperti anak SMA seperti itu, SMP atau SMA. Iya. Tapi kalau SD itu ditanya-tanya hal semacam itu terus paling ditanya cuma kenapa kok bisa kesiangan. Iya. Kan ya mungkin karena apa bangunnya kesiangan jawabannya sepele Iya. seperti itu kan, Singkat, Pak. singkat. Dan itu Ya. tadi bisa menjawab dengan sempurna seperti Iya. itu Pak. Nah itu kalau saya berpikirnya seperti itu. Iya. Sebenarnya saya tadi mau langsung bertanya tapi kok SMP, kok SMA. Iya. Jadi oke SD. Iya, betul sekali. Terima kasih Pak Miftah. Mungkin ada yang lain? Mungkin busuk ada masukan tadi video 5. Tadi yang saya senang untuk ahnya itu loh ya. Ya, busuk ini ada masukan. Saya rasa pendapat ketiga bapak-bapak kita itu ya saya rasa sama lah. Sama. Ya. Kita juga tidak bisa mengontrol kita sehari-hari harus seperti apa. Iya. Kadang kita menghadapinya kan dengan seperti yang Pak katakan. Masih tingkat dasar gitu. Ya. Terima kasih busuk. Tapi intinya ketika saya menjawab seperti itu, saya langsung disangkal. Kenapa? Ini sebagai contoh saja. Yang terpenting adalah keyakinan kelas. Mohon maaf, jika sudah punya keyakinan kelas masing-masing. Sudah belum? punya Punya ya? Anak SD kelas 1 itu jangan sampai mempunyai keyakinan kelas yang muluk-muluk. Iya benar. Misalnya kalau tadi itu SMP SMA, kenapa tidak SD? Yang dimaksud di sini adalah kita meyakini keyakinan kita sebagai patokannya. Ya, jadi kita kalau mohon maaf kalau teman, tadi ada kalimat di belakangnya. Nah di video tadi kalau tidak salah, oh hebat sekali kamu. Ya istilahnya menyanjung tapi juga menjatuhkan. Nah itu. Jadi posisi yang tetapi mohon maaf tadi saya dengan Pak Eko sama Pak Rosa juga sama. Selama menjadi guru mohon maaf kita semuanya menjadi penghukum dan itu saja. Dimanapun menurut saya pribadi juga seperti itu. Iya. Orang banget, nah keluar kata-kata kalimat yang tidak yang tidak baik. Ini akan membekas kepada anak secara pribadi. Kita nolak Pak Guru Bapak Jumono bener. Ini akan sampai kapanpun. Coba kalau ditanya guru yang paling berkesan coba siapa? Yang pertama adalah guru yang paling galak, bener gak? Bener. Itu. Iya. Kenapa? Sebelum saya mengenal ini belajar, ternyata kita semua menjadi penghukum. Terus tadi yang kedua adalah bagi teman, tapi di teman di belakangnya ada kata menyindir. Wah hebat sekali kamu datang terlambat. Apa bisa datang terlambat lagi? Nah, dia menyanjung, tapi menjatuhkan. Berpikir dia. Di sini sudah berpikir.
anak SD pun sama. Mohon maaf, ketika saya coba, keyakinan kelas itu monggo dibentuk dulu. Kalau belum ada, jangan keyakinan dibentuk dulu. Misalnya, tidak boleh bicara sembarangan. Nah, itu hal sederhana. Ya, kalau membuli, anak kelas 1 belum kenal itu. Ya, misalnya datang terlambat, jam berapa anak-anak? Jam 7. Karena jam berapa ya anak-anak? Jam 7.30. Tadi yang terlambat. Bahkan di tempat saya sudah berani bilang begini, Pak Guru PRI, Pak Guru terlambat bilang berapa menit. Nah, kenapa? Anak sekarang. Nah, jadi posisinya ada yang jadi teman, tadi ada yang menjadi kontrol data, pemantau, yang tepat atau sebagai manajer. Karena di situ ada keyakinan sekolah, solusi, bukan menjatuhkan. Naren, keyakinan kelas apa yang kalian percaya? Ya Bu, saya terlambat. Kira-kira solusi apa biar kamu tidak terlambat? Nah ini kita berbicara lembut, ya itu. Jadi posisi yang tepat adalah sebagai manajer. Apalagi anak kelas 1, mohon maaf, anak SD itu diseneni, orang ngomong soal diseneni, betul kan? Diseneni, dia lari-lari, malah ngomong-ngomong Pak Guru. Nah, pada itu kenyataannya memang benar apa yang dikatakan Boso Mbak Minta. Kenapa kok tidak guru anak SD yang jadi tokoh utama, peran utama? Tapi di sini hanya memberikan sebagai kontrol posisi guru. Yang terpenting panjenengan setelah tahu ini mungkin nanti bisa diterapkan di tempat panjenengan. Tidak harus sempurna, mau saya juga masih belajar. Oke, gitu. Lanjut. Ya? Betul sekali. Pak Hukum Justice ini yang luar biasa. Ini diingat-ingat Pak Rusyak, awas Pak. Kita mau, nah seperti itu loh. Ya anak ketika dia langsung dimarah itu akan membuka sekali. Tidak mau diajar dengan Pak Jumono, kayak gawai aku ganti Pak yang lain. Masih tetap seperti itu, ya. Lanjut next. Ya, lanjut. Ini ada satu kasus. Gambar langsung ke sedikit garis tulis aja. Ya, ini ada gambar sedikit garis tulis. Cara menyelesaikan masalah. Mohon maaf, saya sudah membuat video yang di situ. Baik, langsung aja. Bawahnya ada video. Mohon maaf, saya pakai kelas 4 kemarin. Punya muridnya Busung. Saya pakai. Bawahnya itu. Ya, di slide. Ya, bawahnya lagi. Terus. Ya, ini. Coba kita lihat. Ini mohon maaf karena hanya 5 menit saya ngobrol-ngobrol langsung praktek, tapi di situ masih membaca. Mohon maaf ini kurang pandai cara video. Nah ini saya akali dengan untuk laptop pada di depannya itu. Iya. Kita pakai. Ya tapi intinya ambil itu. Ya tindakan kita tak ada alasannya. Kira-kira memang kita mengumpulkan tugas. Kalau masih ingat, kira-kira memang melakukan
dua, tapi intinya sama. Ya Bapak Ibu, kasusnya berbeda. Jadi yang pertama itu tidak membuat PR. Oke. Biasanya kalau yang buat PR, kira-kira guru bagaimana Bapak Ibu? Guru gitu ya, dimakan aja. Selanjutnya ya. Bapak Ibu, ketika ada siswa panjenengan yang kita buat tugas kira-kira bagaimana? Yang pertama panjenengan di sini sudah tambah sudah. Mungkin Mbak Idri yang kelas tinggi kelas 6. Nah, monggo Mbak Idri. Ketika ada yang membuat tugas, ditanya dulu. Kenapa alasannya? Ya, mungkin Bu Idri sama ini kelas 6. Sama ditanya dulu. Ya, mungkin Bu Tata ditanya dulu. Kira-kira sebelum penanya di sini sudah sampai, panjenengan sudah punya pikiran jelek enggak? Pikiran jelek kan? Iya. Biasanya dia misalnya, dia kenapa tidak buat PR? Itu juga Pak. Oh, itu juga. Betul itu biasanya. Betul enggak? Iya. Kenapa? Ini yang pertama adalah kita ada 3 institusi. Pertama adalah menstabilisasi masalah. Apa permasalahannya? Kita gali, kita tanya dulu. Yang kedua, di situ ada yang namanya memecahkan masalah sesuai dengan keyakinan kelasnya. Ya udah, Mbak Kirana, kamu sudah membuat kesalahan. Sekarang keyakinan apa yang kamu buat? Iya Pak Guru, saya sudah membuat kesalahan. Saya akan besok lagi akan membuat dan memperhatikan pembelajaran dari Pak Guru. Nah, ini berarti apa? Menanyakan solusi. Nah, sekarang solusinya apa? Besok lagi akan membuat. Nah, ini jadi di situ di kalimat kesimpulan bahwa Kirana dan Hilda itu bilang seperti ini, mengajak diskusi dengan baik. Kira-kira anak menjadi takut tidak? Tidak, kita tetap semangat. Yang video yang terakhir, setelah itu nanti yang WA maksudnya. Ya, ini video terakhir. Kalau tadi ya, ini video yang terakhir ini mungkin sudah. Ya, ini nanti video yang terakhir tentang restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Ini restitusi. Ketiga, gambarnya segitiga restitusi. Tadi sudah ada. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari dosen. Ya, ini pakar dari pendidikan Diana dosen. Segitiga restitusi adalah suatu proses dijalankan oleh guru. Orang tua dapat menghasilkan mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Pada saat guru di posisi manajer, tadi pada posisi kontrol kita sebagai manajer, ya, itu. Ya, penanaman nilai-nilai kebajikan, budaya positif tadi membentuk karakter siswa atau murid. Berdialognya ada 3 langkah yang digambarkan pada kedekasi pada segitiga restitusi. Ya. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi pertanyaan dulu, stabil biar kita tidak merasa apa? Merasa tegang. Distabilkan dulu. Dan Bapak Guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ya, ini kita pakai yang SMP. Kalau SD tadi sudah saya beri contoh anak kelas 4. Jadi nanti panjenengan kelas 1 pun bisa, kelas TK pun setelah mengenal ini bisa dipraktekkan ternyata. Ya. Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain Pak fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya
saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget, saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Ini validasi tindakan yang salah. Salah satu tertentu kan? Jadi Iya dia lah, so saya diam ngomong saja Pak. Ya saya mengungkapkan. ganti lah, masa saya jadi Pak Hina? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak begitu gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta. Nah ini untuk masih peserta, tapi ini validitas yang salah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat tadi tindakan kamu Nah. yang bentak-bentak Eka di kelas. Ini adalah keyakinan yang disepakati bersama di kelas. Atau prinsip kamu? Menghargai, menghormati, Capek Pak. saling berteman. Nah ini Keyakinan apa? tanyakan dulu. Yang profesional dengan keinginan kamu. Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak meminta sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Nah ini meyakinkan, Ada juga keyakinan yang kita buat di kelas. Jadi tanyakan dulu. Tidak marah kan? Ini kalau tadi validitas yang keliru, Proaktif. dia bangga dengan apa yang sudah dilakukan. Kalau ini yakin, jadi buat nanti ditempel di mana, di dinding atau di kertas tidak apa-apa. Sedia Pak. Simpel saja. Itu berlaku untuk guru dan peserta didik atau murid. Jangan sampai hanya guru saja yang dimarahi, tapi gurunya tidak sama. Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan mengakhiri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Ini tadi segitiganya bentuknya seperti ini. Menstabilkan identitas. Yang pertama menstabilkan identitasnya. Membuat kesalahan. Biar tidak marah-marah, kita tanyakan dengan baik. Sisi pertama. Prinsip tadi. Tidak ini berperan menggeser identitas murid dari identitas Ah. gagal ke identitas Identitas murid yang gagal ke identitas sukses. atau menarik diri. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal tadi. Malah kita menjatuhkan, tapi kita memberikan motivasi, dorongan. Kita bisa mengajukan pernyataan Ya. pernyataan ini. Ajukan pernyataan, bukan pertanyaan. Pernyataan. Dua, manusia tidak ada di Ya. sini. Tiga, Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Ya. empat, Lanjut. saya tidak menanyakan Ya, ini Saya sudah ada. bagaimana memperbaiki masalah ini. Lima, apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Ya. Dua, Validasi tindakan yang salah. pada prinsip Kita lihat tadi. supaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon Ya. Sambil menyelesaikan ini, tadi segitiga kontrol evolusi. Naik lanjut, baik. Ya. Ke slide. Pernyataan atau Ya. Lanjut. Sambil menunggu. Ini tadi disiplin positif. Bapak Ibu, kesimpulan pada siang hari ini adalah tadi disiplin positif dimulai dari pribadi kita masing-masing. Yang kedua, teori kontrol. Semua permasalahan letaknya pada diri kita yang bisa mengontrol, baik itu buruknya apapun bentuknya, semua kita bisa mengontrol pada pribadi kita masing-masing. Tadi punya Pak Tim prinsip, punya Bu Tara adalah memberikan peluang untuk mendapatkan, punya Pak Eko dengan Pak Miftah adalah kebijakan karena lebih bijak, punya Pak Ustadz juga sama dan seterusnya. Ini adalah teori kontrol, berpikir bisa mengontrol pribadi yang kita miliki. Next, lanjut. Ya, teori motivasi hukuman dan penghargaan. Mohon maaf Bapak Ibu, kita memberikan reward hadiah itu jangan sampai menjadi kecanduan anak. Dia mau belajar kalau ketika dikasih reward saja, itu malah akan mendidik yang tidak baik. Jadi kita memberikan penghargaan, bentuknya adalah keyakinan ke kelas. Monggo keyakinan kelas di tempat panjenengan ditulis lah, kita tidak terlalu banyak.
Peraturan sama keyakinan beda Bapak Ibu. Oke? Peraturan itu harus ditegakkan. Kalau keyakinan adalah apa? Sudah disepakati bersama. Padahal jangan beda, jangan disamakan. Karena gini, saya pergi naik sepeda motor pakai helm. Kira-kira itu peraturan apa keyakinan Bapak Ibu? Peraturan. Ketika saya bekerja menghargai teman rekan kerja, rekan sejawat, kira-kira peraturan apa keyakinan itu? Keyakinan. Makanya harus bisa membedakan hukuman dan penghargaan. Next, lanjut. Ya, keyakinan kelas, mohon Bapak Ibu panjenengan menggunakan bahasa yang sederhana. Itu kunci sebagai kontrol kelas kita. Jangan bertanya dulu bersama teman sama anak-anak. Nana, hari ini biar kita kelasnya tidak ramai. Kira-kira masukan dari anak apa? Pak, menghormati. Biasanya kan dalam waktu anak-anak, betul tidak? Nah, gitu. Silakan kita sepakati. Anak-anak sudah kita tulis. Kira-kira kita sepakati tidak? Sepakati. Menjadi keyakinan kelas kita yang harus kita laksanakan. Ada yang datang, misalnya Adi, kira-kira sudah sepakat dengan keyakinan belum? Ya Pak, saya terlambat. Keyakinan yang mana? Nah, dia kan merasa tahu sendiri akan merubahnya. Masuk dengan keyakinan yang dimiliki kesepakatan bersama. Kebutuhan dasar manusia tadi, bertahan hidup dan terusnya. Ya, lanjut. Pendukung tadi yang pertama, Naren itu yang senang ahnya itu tadi Pak Eko sampai semangatnya. Ya, pembebasan bersalah, yang tadi teman, pemantau, manajer. Monggo panjenengan sekarang berusaha menjadi manajer. Itu saja yang penting dalam menyelesaikan permasalahan. Yang terakhir, segitiga restitusi, menstabilkan identitas anak. Oke, jenengan tolong jangan langsung dimarahin, tapi kita arahkan dulu, stabilkan dulu, biar tidak terjadi yang namanya identitas gagal. Kita menuju ke identitas sukses. Lanjut, dari tindakan yang salah. Ya tadi, nah, yang tadi menanyakan keyakinan kelas, ini kuncinya. Panjenengan yang pertama harus membuat keyakinan kelas. Mohon maaf yang guru mapel harus sama, punya keyakinan dalam mata pelajaran itu. Mohon maaf. Contoh, di sini yang mapel guru Pak Rosyad sama Bu Hidayah, guru PAI. Panjenengan semua harus punya keyakinan sendiri. Ketika kita membuat tugas, nah, keyakinan apa coba? Nah, panjenengan sudah punya keyakinan masing-masing mapel. Mungkin berkata yang sekarang degradasi menuju ke guru kelas. Berkata selamat kalau kemarin sudah mendapatkan ijazahnya, ya PDSD. Alhamdulillah. Kita doakan bareng-bareng, semoga ke depan sukses, amin. Ya, itu. Ini yang terakhir keyakinan kelas. Kita selalu berdoa, selalu mendoakan. Jadi keyakinan kita yakin. Lanjut, ya. Setelah mempelajari modul ini, saya sadar bahwa menciptakan budaya positif di kelas sekolah perlu melibatkan siswa dalam menyusunnya. Melibatkan siswa, jangan panjenengan sendiri. Contoh, tidak boleh terlambat, dihukum lari 5 kali. Itu keyakinan kelas atau peraturan kelas? Peraturan yang membuat siapa? Guru. Berarti tidak dua dasar kata antara guru dengan peserta di atau murid. Jadi itu yang selanjutnya. Dari bergeser dari teman menjadi manajer. Tadi punya Pak Mita, tadi yang Abu Suf ada sepakat bahwa kita menjadi teman dulu. Tetapi diusahakan kita akan bergeser, beralih menjadi manajer. Itulah untuk posisi ketika menyelesaikan permasalahan dengan peserta didik. Tapi kuncinya adalah keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama. Kemudian dijadikan budaya positif. Next, lanjut. Wah, ini yang paling ditunggu-tunggu.
orang kayak mau tuh Pak juga langsung terima kasih gitu aja ya. Oh bener ya. Ya ini terima kasih yang terakhir. Nanti sekali lagi Bapak Ibu semua terima kasih atas waktu dan pemikirannya. Kita saling kolaborasi dan saya meyakini nanti saya akan membuat satu komunitas praktisi. Komunitas praktisi itu kalau dalam istilah guru penggerak, tapi kalau dalam kita jadi grup lah, grup WA. Iya. Kalau komunitas belajar itu untuk di lingkungan kita, siswa saja. Kalau ini komunitas praktisi bebas, monggo, mau dari manapun itu harus dari pendidikan. Itu. Jadi nanti Bapak Ibu ketika nanti panjenengan tak masukkan di grup dengan saya pribadi minta izin saya ikut dulu. Jadi nanti panjenengan masuk grup dengan komunitas praktisi yang saya buat. Ketika nanti ada permasalahan panjenengan bisa bertukar pikiran permasalahannya. Pak, saya kok punya masalah seperti ini, kita saling sharing. Di situ gunanya seperti itu. Nanti rencananya kapan-kapan kita adakan pertemuan mungkin sebulan atau beberapa kali kita berkesepakatan atau keyakinan kelas atau keyakinan komunitas tersebut. Itu saja kurang lebihnya. Sekali lagi Bapak Ibu terima kasih kerjasamanya. Mohon maaf dari saya apabila memimpin kita sama-sama belajar. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi terima kasih tepuk tangan buat kita semuanya. Alhamdulillah.